الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ثبت جناني وآثر الحق على لساني وافتح على قلوب الحاضرين والمستمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف إن شاء الله نفعنا بعلمهما ونوالم سلامهما وأمد إلينا من بركتهما. ومنهم من قال بالحلول والاتحاد. Minhum iku setengah saking hadzal farik, setengah saking firqah-firqah yang ada di Indonesia. Man utawi ana kelompok manusa ana golongan qala kang ngucap sapa man, kang duwe konsep sapa man bil hululi wal ittihadi kelawan konsep hulul wal ittihad. Al-khul ittihad adalah manggone pangeran maring makhluk. Ada istilah lain dengan nama manunggaling kawula Gusti. Ya. Itu ada kelompok umat Islam yang memegang konsep hulul wal ittihad, manunggaling kawula Gusti. Wa hum utawi hulul ittihad iku jahlatul mutasawwiyati, piro-piro wong bodone ahli tasawuf, atau bisa diwalik ari maknani kelompok-kelompok sufi sing bodoh-bodoh, atau kelompok-kelompok orang bodoh yang berjubah sufi gitu. Jadi khul ittihad ini sebetulnya adalah mereka kelompok wong bodoh-bodoh yang dengan jubah sufi, ya, dengan tampilan sufi, kayak wong tasawuf ngono lho. Hakikatnya tidak ngerti Islam hakikatnya. Hanya jubah-jubahnya saja yang tampaknya seperti orang-orang sufi, orang yang tasawuf itu. Yaquluna pada berpendapat sapa khul ittihad atau sapa man pendapat pipen annahu ta'ala ing satu Allah ta'ala iku al-wujudul mutlaqu, iku al-wujudu zat kang wujud, al-mutlaq kang mutlak. Mereka punya konsep, punya pandangan bahwa Allah itu adalah zat wujud secara mutlak. Jadi wujud Allah itu mutlak untuk keseluruhan. Wa anna ghairahu lan sa'tuhune liyane Allah iku la yattasifu ora persifatan sapa ghairuh bil wujudi kelawan wujud aslan babar pisan. Jadi wujud alam ya wujud Allah. Ya, jadi Allah itu adalah wujud yang mutlak, sementara yang lain seperti manusia dan yang lainnya alam itu hakikatnya enggak ada gitu. Hakikatnya laka, hakikatnya tidak wujud alam ini. Ya, ini. Hatta idza kana sehingga nalikane
hadza qalu sehingga nalikane ngomong sapa man sapa kaum mau atas ya khul ittihad sapa man ngomong apa al insanu maujudun ing ucapan al insanu maujudun al insanu te manusia ku maujudun maujud. Kalau toh mereka mengatakan manusia itu ada, tapi fa maknahu mangkau te maknane qaul maknane ucapan mau iku annalahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq. Annalahu satuhune insan kadua insan annalahu iku kadua insan ta'alluqan ana hubungan bil wujudil mutlaqi kelawan zat kang wujud mutlak ya bil wujudil mutlaq kelawan wujud mutlak wa huwa utawi wujudil mutlaq iku Allah Gusti Allah iku Allah taala Gusti Allah taala. Nah, jadi punya pandangan bahwa wujudnya manusia, alam dan sekitar dan yang lainnya ini adalah terkait dengan wujudnya Allah yang mutlak. Sehingga kalau kemudian ada yang bertanya Allah itu di mana? Ya ini saya di sini Allah seperti itu. Ya. Jadi manusia dan yang lain hakikatnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Yang apa di sini kemudian manggon ya. Pangerannya manggon ini makhluk langsung gitu loh. Makhluk langsung. Ini ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam bahkan Sufi ya, yang konsep seperti itu. Dalam hal ini qala ngendika sobat al-alamatu wong kang banget alim al-amir rupane amir fi hasyati Abdus Salam dalam hasyate Imam Abdus Salam dalam hasyai kitab hasyai Imam Abdus Salam al-alamah amir ini mengatakan mengomentari tentang kelompok ini kelompok khulwata wal ittihad wa huwa utawi ucapan nanti masalah ucapannya mau pendapatnya kelompok ini bahwa annahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq ya. Atau bahwa annahu ta'ala al wujudil mutlaq bahwa Allah itu adalah wujud mutlak dan yang lainnya adalah tidak ada ya. Iku kufrun kekafiran sorihun kang nyata. Nah, orang yang mengatakan seperti itu ini ungkapan semacam itu adalah ungkapan kekafiran yang nyata. Wala hulula lan oranana hulul iku tetep wala ittihad lan orana ittihad iku tetep. Tidak ada hulul, tidak ada ittihad. Tapi fa in waqa'a mangka lamun terjadi fa in waqa'a mangka lamun terjadi fi min akabiril auliya'i saking piro-piro pembesar para wali gede-gedene waliullah kalau sampai terjadi apa perkara yuhimu kang aweh cipta salah jadi salah duga waham itu dugaan yang hanya 25% itu waham ya. Itu namanya waham. Kalau yang 50-50 ya dugaannya itu 50% benar 50% salah ini yang namanya syak ya, ada syak. Kalau waham ini menduga tapi hanya sedikit kemungkinannya. Ya bandingannya 25
2575 lah begitu ya. 25 itu benar, 75 ini salah gitu. Ini waham, namanya yuhimu, salah cipta, ya salah duga, dugaan yang kebenarannya ini sangat sedikit. Nah kalau yang dugaan lalu letak kebenarannya itu lebih besar daripada kesalahannya, ini namanya dzon. Ya, 75 mungkin benar, yang 25% itu salah barangkali, itu dzon. Jadi tidak mutlak benar. Tapi semuanya namanya dzon, syak, ya, waham, itu sama-sama, kalau dalam sifat Allah itu sama-sama masuk pada kelompok jahil gitu loh. Kalau al-jahlu, makanya Allah Ta'ala muhal sifat jahil ya. Itu. Dari apa ma perkara yuhimu kang awe cipta salah, salah duga, zalika mengkono kaul, mengkono ucapan mau. Uwila mangka takwil apa ma bima kelawan perkara yunasibuhu bima kelawan perkara yunasibu kang mantesi atau kang mantesi apa ma apa zalik ya hu ing ma kama koyo perkara ya kau kang terjadi apa mak minhum saking akabir aulia, dari para wali, kebanyakan para wali ya. Para wali fi wihdatil wujudi, in dalam konsep wihdatul wujud. Seperti yang terjadi pada kelompok yang punya konsep wahdatul wujud. Sekarang masih ada ya yang wahdatul wujud itu. Kaqauli badihim, kayak pendapatnya sebagian akabil aulia. Akabil aulia ini berpendapat bahwa ma fil jubbati illallah. Jadi akbil aulia yang tadi punya konsep ittihad wal khulul ya, lalu muncul namanya wahdatul wujud, itu mengatakan bahwa ma fil jubbati oranana iku ing dalam jubah illallahu, kejaba Gusti Allah. Tidak ada yang ada dalam jubah ini kecuali Allah. Aroda ngarepaken sapa ba'dihim annama fil jubbati bal wal kauni kullihi la wujudalah illa billah. Lah ini annama satuhune perkara fil jubbati kang ana ing dalam jubah, bal wal kauni malah perkara kang ing dalam alam, bal kauni bahkan perkara kang ana ing dalam alam kullihi sekabehane kaon iku la wujudalahu, iku la wujuda oranana wujud iku tetep lahu kadwe ma fil jubah illa billahi kejaba Gusti Allah. Nah ini tadi apa yang ada dalam jubah itu hakikatnya adalah tidak terwujud kecuali Allah di situ. Nah ini ya karena tadi punya konsepnya konsep apa
manunggani kawula Gusti. Jadi pangeran kowe manggon ning makhluk. Ibarat manusia ya berarti pangeran manggon ning manusia, seperti itu. Hewannya ini hewan begitu. Itu mungkin juga memahami tentang bahwa Allah ada di mana-mana, barang seperti itu ya. Allah ada di mana-mana, lah mungkin dipahami seperti itu. Ya. Ya kita juga sama, bahwa dalam diri manusia ada Tuhan, tapi kita tidak kemudian berarti kita ini Tuhan, kan bukan. Ya. Tetap kita ini manusia yang diberi wewenang oleh Allah Ta'ala untuk bertindak dengan akalnya, kan begitu. Ya. Waqala lan ngucap sapa Waqala ngucap sapa ulama bengane Syekh Syekh As-Safarani ya. Ngucap apa fi Lawaqihil Anwar ing dalam kitab Lawaqihil Anwar. Syekh As-Safarani berpendapat pada dalam kitab Lawaqihil Anwar mengatakan apa? Min kamalil irfani. Min kamalil irfani ku setengah saking sempurnane wong ma'rifat. Syuhudu abdin wa rabbin. Syuhudu abdin utawi naksenane kawula atau ningalane ngertine seorang hamba kawula wa rabbin dan ngerti maring pangerane. Ngertine wong maring kawulane maring dheweke wa rabbin lan ngertine wong maring pangerane. Bapak setengah dari sebagian dari kesempurnaan ma'rifat seseorang ya. Itu manakala seorang hamba itu sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Jadi sadar akan dirinya dan sadar akan ketuhanan. Itu termasuk orang yang sudah sempurna ma'rifatnya, menyadari siapa saya ya, dan siapa Tuhan. Bukan kemudian Tuhan ada dalam diri saya ya. Tapi ada hamba, ada Tuhan begitu. Berarti karena satu hadis yang mengatakan bahwa man arafa nafsah arafa rabbah gitu ya. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya gitu. Mengenal Tuhannya. Ini jadi syuhudu abdin wa rabbin. Ngenalane seorang hamba kepada dirinya wa rabbin dan kenal kepada Tuhannya. Ini sebagian dari kesempurnaan orang yang makrifat ya. Manakala sudah bisa mengenal dirinya dan bisa mengenal Tuhan. Wa kullu arifin utawi saben-saben wong makrifat nafa kang nafeaken ya sapa arif. Nafa kang nafeaken sapa arif utawa ngilangna sapa arif ngilangan apa syuhudal abdi ing nyadarine kawula fi waqtimma ya fi waqti nafa kang ngilangaken syuhudal abdi ing nyadari sadare seorang hamba, seorang kawula fi waqti main dalam dindi waktu
Orang-orang yang mengaku ma'rifat tapi ternyata meniadakan, ya, tidak melihat keadaan dirinya begitu loh. Keadaan dirinya nggak dilihat. Dia tidak mengenal diri sebagai hamba gitu. Di waktu manapun, falaisa mangka oranana sopo kullu arif huwa ya kullu arif iku bi arifin aran wong ma'rifat. Ya. Jadi kalau orang kok masih tidak menyadarikan dirinya gitu, mengaku sebagai ahli ma'rifat tapi ternyata apa? Ternyata tidak mengenal diri seorang hamba. Jadi meniadakan keyakinan dirinya seorang hamba di situ, maka bukanlah orang ma'rifat namanya itu. Ma'rifat itu ya syuhudu abdin wa rabbin, itu ma'rifat. Dia sadar akan diri sebagai seorang hamba dan sadar di atas hamba itu adalah ada yang sangat berkuasa, yaitu Allah Ta'ala begitu. Nah ini baru ma'rifat. Tapi kalau konsepnya kemudian seperti itu, tidak ada kesadaran diri sebagai seorang hamba, yang ada hanya Tuhan yang ada, ya. Kemudian tadi manunggal maring manusia lah, maring makhluk. Nah ini bukan ma'rifat seperti itu. Tapi apa wa innama huwa angin pustin utawi wa innama huwa ing pustin utawi si arif kulo arif, ya, wong sing ngaku ma'rifat tapi dengan konsep seperti itu fi dzalikal waqti, dalam kono waktu ketika pas punya konsep semacam itu, dalam keadaan semacam itu, iku sahibu halin, wong sing lagi duweni pola, duweni tingkah, wong sing duweni keanehan. Jadi dia ketika punya konsep seperti itu, maka pada saat itu sebetulnya dia lagi memiliki satu tingkah yang aneh. Wa saibul hali utawi wong kang duweni tingkah kang aneh ku sakronun, pada karo wong mendem, pada karo wong sing lagi mabok. Jadi itu keadaan yang tidak stabil sebagaimana orang sedang mabok. Jadi la tahqiqa, orang anak kenyataan itu tetap indahu ing dalem sandinge si sahibu hal. Jadi kalau ada sebagian aulia misalnya kemudian punya konsep seperti itu lagi pasti tidak sadar. Jadi lagi punya semacam apa itu ya namanya khawarikul adah gitu loh, yang tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Tapi keadaan tidak sadar seperti orang sedang mabok, ya. Tidak dalam kenyataan ini. Oleh karena itu fadhahara maka jelas mimma saking perkara. Fadhahara maka jelas mimma saking perkara dzukira kang wis ditutur apa ma. Ditutur apa? Apa annal murada satune kang den karepaken bi wahdatil wujudi kelawan aran wahdatul wujud wal ittihadi lan anep manunggaling Gusti fi madhabil qaumi ing dalam pendapat atawa ing dalam pendapat kelompok ahli tasawuf, kelompok yang jubah tasawuf tadi, ya, jubah sufi. Iku laisa oranana opo murad iku ala dzahiri ing atase kenyataan, ing atase perkara kang katon kang nampak, al mutawahhimi kang den salah ciptani, al mutawahhami kang den salah ciptani, ya.
Jadi kalau memang ada yang kelompok sufi kemudian bertindak seperti itu sebetulnya bukan bukan yang zahir ya. Jadi kenyataannya ada itu bukan yang kelihatan mata, bukan. Seperti tadi itu ibarat orang yang lagi mabuk tadi ya, jadi di luar kesadaran. Wa idza kana talikane ana wa idza kana talikane ana apa ubdatul awthani pira-pira wong kang nyembah berhala. Yaquluna hale pada ngomong sapa ubdatul awthan. Terjadi pada orang-orang yang nyembah berhala ya, ada patung-patung disembah, kadang-kadang juga ada yang menyembah api, menyembah matahari dan sebagainya ya. Itu berargumen ya. Memberikan satu alasan ya, satu pembelaan sebagai orang yang nyembah berhala, bahwa dia penyembah berhala ini mereka kemudian punya argumen begini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, begitu. Ma na'buduhum orang nyembah sapa kita hum ing authan illa liyuqarribu kejaba supaya bisa marakaken sapa authan nah ing kita marakaken ilallahi maring Gusti Allah zulfa kelawan derajat kang parek, zulfa kelawan derajat kang parek. Mereka mengatakan, loh saya ini nyembah berhala, tidak menyembah berhalanya kok ya, enggak. Tapi dengan menghadap kepada berhala tadi, patung-patung yang ada ini, kami lagi berharap agar yang saya hadapi patung ini bisa mendekatkan saya kepada Allah, begitu. Jadi alasannya pan maraka Gusti Allah dengan perantaraan nyembah berhala. Orang ngaku nyembah berhala, orang ngakune berhala itu sebagai perantara, gitu loh. Perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, gitu. Itu paling Gusti Allah. Tapi malam yakul hala orang ucap sapa ubdatul awthan. Orang ucap apa? Hum Allah. Hum utawi awthan iku Allah, Gusti Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa berhala itu Allah, bukan. Tidak seperti itu. Tapi katanya saya nyembah berhala itu hanya sekedar perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini. Jadi patung-patung itu hanya sebagai katalisator saja gitu loh ya. Jadi jembatan untuk bisa mengenal Allah gitu, untuk bisa dekat kepada Allah. Itu alasannya gitu alasannya ya. Jadi aku orang yang berhala orang ya. Tapi itu untuk bisa dekatkan Allah lewatnya ini ya, lewatnya patung si gawe gitu loh. Ya karena memang aneh sih ya. Lah patung digawe dewek. Dielus-elus dewek. Dibersih dewek, disembah dewek, kan aneh kan tuh ya. Jadi Tuhan digawe dewek. Ini kurang bagus diganti sing apik. Nah ini jadi anak Tuhan diganti kenapa gitu ya. Tapi mereka punya alasan seperti itu argumentasinya ya, bahwa berhala-berhala bukan Allah itu, tapi adalah perantara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, begitu katanya. Lah terus kaifa hale kaya apa? Yudhanu bisa diduga apa zalika mengkono-mengkono wahdatul wujud ya. Apa wahdatul wujud bil arifina kelawan arah ma'rifat. Bagaimana murid kata ma'rifat orang seperti itu? Ya. Karena konsep wahdatul wujud hampir sama dengan tadi, dengan penyembah berhala yang punya alasan tidak nyembah berhala gitu loh. Tidak. Tapi perantara untuk dekat kepada Allah. Nah ini.
Ini kan konsep konyol seperti ini ya. Arifina. Mereka kan juga berargumen barangkali loh sama dengan orang Islam kan menghadap ke Ka'bah semua gitu loh. Lah kita kan nggak nyembah Ka'bah ya. Nyembah Allah apa ya? Ka'bah hanya sebagai sentral untuk menghadap kepada Allah gitu, sentral saja ya. Untuk menyatukan barisan sentral bagi umat Islam dalam menyembah Allah Ta'ala kan begitu. Tidak kemudian menyembah Ka'bah kan tidak ya. Ini. Wa innal muradu wa innamal muradu ing pestine kang dene karepaken apa qaulul arif pendapate wong sing makrifat mau mengatakan apa? Wa ilmuka utawi weruhe sira. Wa ilmuka utawi ngertine sira anna kullal amri ing satuwene saben-saben urusan iku amri urusan ingsun. Semua urusan itu urusan saya. Nah huwa utawi kulul amri semua urusan perkara iku al makna arti atau makna al musamma kang den arin apa makna diarani bittihadin kelawan manunggal. Manunggal. Terus semua urusannya adalah itu urusan saya. Tidak yang lain. Karena apa? Karena sudah meyakini bahwa Tuhan ada dalam diri saya begitu loh. Jadi semua wewenang ada dalam dirinya karena dirinya adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Wala budalan mesti inda kulli muslimin ing dalam ingat inda kulli kadue saben-saben Islam inda kulli muslimin kadue saben Islam apa min hadzin bagian fi hadzal maqami ing dalam ikilah pangkat wa in tafawatu senajan beda-beda sapa kullu muslim. Jadi semua umat Islam juga perlu tahu ya hal-hal seperti ini ya. Meskipun beda-beda penafsiran ya ini tetap harus paham soal ini. Ini adalah bagian dari ungkapan Mbah Hasyim Asy'ari tentang kondisi Islam di Indonesia yang muncul sudah sejak permulaan abad 19 ya. Dari mulai munculnya kelompok Wahabi dari Arab datang ya, kemudian kelompok Rafidhah ya. Dan ada ini tadi yang terakhir adalah tentang apa? Hulul al-Ittihad ya, manunggali kaula Gusti ya. Nah, ini banyak permunculan. Dan masih banyak lagi sebetulnya, banyak lagi ya kelompok-kelompok Islam Indonesia yang memang merupakan satu perwujudan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Dan Indonesia lah ya tempat yang menjadi kenyataan ucapan Rasulullah itu. Di Indonesia sekarang banyak ya, malah ada MTA misalnya ini kemarin MTA pimpinannya meninggal ya. Pimpinan MTA Majelis Tafsir Quran ini sangat besar sekali. Kantornya itu di Solo ya, di Solo kota itu.
yang pimpinannya namanya Dr. Andes A. Sukino. Ya. Kiai ini itu sentral, figur sentral adalah namanya A. Sukino. Kiai ini. Tapi pengikutnya luar biasa ya. MTA yang menerjemahkan Al-Quran itu secara zahir ya. Secara zahir. Bahkan itu kelompok itu malah menghalalkan daging anjing misalnya. Halal karena apa? Ini Quran laka gitu loh. Quran laka simuni anjing nggak boleh, nggak ada di sana. Jadi ya boleh dimakan seperti itu. Jadi melihatnya pada zahir kalimat yang nampak di Al-Quran gitu ya, yang digunakan. Ini pan punya pendapat bahwa yang namanya baca Quran itu tidak ada manfaatnya untuk orang yang sudah mati gitu loh, seperti itu. Mau mati dibaca di Quran, kurung apa seperti ini. Memang kurung apa mau mati? Mati ya mati, baca di Quran apa? Emang apa tadi nggak ada gunanya. Ini seperti itu. Itu menurut MTA ya. Nah pimpinannya baru meninggal minggu-minggu ini kemarin ya. Nggak tahu apa karena corona nggak ngerti. Yang jelas meninggal pimpinannya. Tahu sekarang nanti siapa yang meneruskan ya. Jadi namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini. Ini termasuk dari salah satu kelompok Islam di Indonesia dari perwujudan 73 golongan itu ya, 73 golongan umat Islam. Ada namanya MTA ini. Ini cukup menyesatkan warga ya. Menyesatkan. Tapi ya banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Walaupun ya dibanding dengan NU tuh nggak ada apa-apa tapi banyak cukup. Wa inama ataltu lan ang pestine ndawaken ingsun memperpanjang ingsun al kalama ing pembahasan al kalama ing pembahasan ala hadhi taifati ing atase ikilah kelompok rupane wahdatul wujud. Kelompok Manung kali kalau Gusti kok dibahas panjang di sini hampir selembar dewek ya tentang ini masalah wahdatul wujud ya. Manung kali kalau Gusti yang dulu mungkin juga disponsori oleh Syekh Siti Jenar ya. Nah, ini yang wali ke-10 katanya andaikan ada tapi ternyata tidak ya karena Syekh Siti Jenar kemudian dimatikan seluruh konsepnya oleh Wali Songo. Itu diperpanjang oleh Mbah Hasyim Asy'ari pembahasan masalah ini. Kenapa? Li'anna dhararahum. Karena satu ini bahayane hadzal farik ya. Bahayane kelompok ittihad ya, kelompok khul ittihad manung galing-galing Gusti itu bahayanya sangat besar alal muslimina. Ingatase piro-piro wong Islam. Jadi konsep mereka yang tadi saya cakap itu lebih besar bahayanya. Aksaru iku luwih gede. Bahaya tentang konsep tadi kepada umat Islam itu aksaru luwih akeh min dorori jamil kafaroti tinimbang bahayane sekabehane kekufuran ya segala wong kafir sekabehane bahane wong kafir jamil kafaroti wal mubtadiina lan sekabehane wong sing ahli bid'ah. Jadi konsep yang manual yang kawula Gusti ini terutama untuk kalangan Islam di Jawa ya yang sudah kadung sangat dekat dengan budaya Hindu ya, budaya Hindu dan Buddha ya. Nah ini cukup mempengaruhi konsep ini ya, konsep manunggaling kawula Gusti itu mempengaruhi kepada mereka itu.
sangat berpengaruh ya. Ini sehingga di sini Mbah Hashim Asy'ari menyebutkan cukup panjang ya, 1 halaman lebih tentang konsep tadi ya, karena menurut beliau sisi bahayanya kepada umat Islam Indonesia ini sangat besar daripada kelompok-kelompok kafir ya, kelompok yang bid'ah ini masih mending bisa kita antisipasi. Tapi kalau konsep tadi ini cukup menggiurkan ya bagi para kaum muslimin yang masih abangan, apalagi yang masih dasar. Ini lebih banyak menerima seperti itu. Nah, fa inna katsiran, karena satu ne wong akeh minan nas saking manusa, bahkan banyak di kalangan umat Islam Indonesia yang di tanah Jawa khususnya, iku yu'azzimunahum, iku yu'azzibuna pada ngaku-ngaken sapa nas hum ing zalikal qaum ya, ing hadzal fariq, ing apa hulul ittihad tadi, wahdatul wujud ya. Itu kelompok Islam Indonesia di Jawa ini banyak mengagung-agungkan mereka ya, langsung ikut mereka. Wa yasma'una lan pada ngringokaken pada nurut sapa sinas kalamahum ing pendapate si kaum ya, pendapat si zalikal kaum ya, atau taifah mau taifah berarti kelompok yang tadi punya pendapat tentang wahdatul wujud ya. Ini banyak dihormati oleh kalangan umat Islam di Jawa khususnya, yang sudah kadung kental dengan budaya Hindu dan Buddha ya, seperti itu. Sehingga cukup mengaruhi. Mereka percaya mendengarkan dengan pendapat-pendapat dari kelompok tersebut ya, ma'a jahlihim, serta kebodohan si ma'a jahlihim serta kebodohan taifah, ma'a serta kebodohan taifah bi asali bil kalami. Jadi mereka itu dengan kebodohan kelompok tadi itu lebih percaya umat Islam Jawa itu ya, bi asali bil kalim arabi, kelawan uslube ya, atau kelawan gaya bahasane pembahasan al arabi kang bangsa Arab ya. Jadi mereka itu bisa mengolah konsep, mengolah kata-kata ya dengan uslubil Arab, uslubil kalimil Arab, dengan mempermainkan ya istilah-istilah Arab gitu ya, istilah Arab. Jadi sekarang kan banyak ya kelompok-kelompok Islam yang ke Arab-Araban kan banyak ya, Arab-Araban. Bahkan sekarang ini hampir orang Islam sendiri menghilangkan, orang Islam Indonesia Jawa itu hampir menghilangkan istilah-istilah sendiri ya di Jawa. Ini sekarang banyak jadi ke Arab-Araban itu banyak ya. Tapi nggak sadar dan malah bangga ya. Istilah panggilan saja lah dalam keluarga, undangan papa, abah, ayah, mama, ibu. Ini sekarang udah diganti abi, umi itu ya, ami ya. Wong Jawa melu-melu kayak wong Arab gitu, sudah nggak sadar ya bahwa itu lagi menghilangkan kenyataan ya yang mestinya harus dipertahankan di Indonesia ini ya. Maning keluarga bocah pacaran kayak beda bahasan abi umi kan gitu ya. Iku isu ya. Lah iya nek pacaran bocah waktu ngundang ibu ya. Selarang ngundang iya umi lah itu. Si pacaran wis ngilangan tradisi Jawa sudah. Orang kerasa tapi bangga wah ini Arab seperti itu. Soalnya kalau Arab itu lebih hebat, lebih benar itu seperti itu. Kita nggak sadar bahwa itu lagi mengkritiskan bahasa-bahasa sendiri ya.
Jadi malah menghilangkan anak-anak kita untuk istilah Jawa dihilangkan yang sebetulnya adalah kita orang Jawa ya. Tapi ada istilah abi, umi, ami ya. Itu ami ini ini. Bisa-bisa anak orang ngerti ami apa kan loh, boleh ngerti seperti itu. Ini kalau ini paman, pak lik, pak dek kan enak ya, itu Jawa. Tapi ke Arab-Araban, bahkan pakaian pun ke Arab-Araban dengan jubah nyodong seperti itu ya. Pengasannya lebih Arab lebih hebat kan begitu, lebih alim kan begitu pengasannya ya. Ini. Padahal Arab itu jubah besar kayak itu hanya budaya, kebesaran Arab bukan Islam bukan ya. Bukan sejak dulu sebelum Nabi lahir ya kayak gitu pakaiannya orang Arab ya. Berjubah, Abu Jahal berjubah ya, kayak kiai pada baik. Jadi pakaian Abu Bakar yang tokoh Islam dengan Abu Jahal yang tokoh kafir persis sama pakaiannya kayak gitu loh. Jadi jangan menjadi kebanggaan berjubah berarti hebat orang Islamnya berarti alim sufi nggak seperti itu. Apalagi dengan bahasa-bahasa Arab abi uminya lah ini ya. Jadi mereka orang Jawa kadang-kadang lebih percaya dengan penampilan ya. Wah penampilan berarti hebat wong diikutilah kayak gitu. Telinga penampilan gitu loh. Padahal akeh waktu di Monas kan banyak orang-orang di jalanan cekel-cek digiring ya ini jubah dipakaiani jubah ke ulama Indonesia kumpul. Oh jajaran ulama Indonesia kumpul karena ngene jubah tadi loh. Jadi lebih pada zahirnya yang ditampilkan bukan ini ya. Lalu kemudian ketika ada demo dan pakai jubah yang sangat kebesarannya ternyata tersorot nguyuk karo ngadeg nang kono nah lah keprimen ya. Berarti malah merusak kebesaran jubah kan begitu ya. Jadi di sini Mbah Hashim membahas panjang lebar masalah ini karena apa? Karena pengaruhnya sangat besar kepada orang Islam di Indonesia ya. Mereka lebih cenderung dengan seperti tadi itu yang hiruk pikuk ya dengan euforia kearabannya seperti itu mereka lebih cenderung itu seolah-olah yang kearaban berarti orang pintar orang alim hebat kan begitu. Berarti sufi apa mana nggak apa tasbih itu ya kan begitu. Mereka itu hanya sekedar penampilan ya. Ini wa qadra wal asmu'i wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.